Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ma ba'd, ikhwati rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala mudhakkiran bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habib Lutfi yang semoga terus Allah rahmati, Habib Adam yang semoga Allah rahmati, Sahibul Bait Bapak Wandi, Mas Wandi untuk sudah bukan Mbak? Pak Wandi yang semoga terus Allah rahmati. Hadirin hadirat apa Nur semoga Allah rahmati. Hadirin hadirat yang semoga terus juga Allah rahmati. Pertama, mari kita doakan nggih. Tadi tetangga kita ada yang sakit. Sepertinya sakit perutnya tadi nggih, sakit perutnya nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Nah, namanya siapa tadi yang sakit Bu? Pak Andi. Siapa? Pak Andi. Ya, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk Pak Andi. Semoga dengan fadilah silaturahim ini, fadilah Al-Fatihah, nanti sakitnya Pak Andi Allah angkat. Amin. Allah kembali sehatkan beliau. Amin. Dan kita yang mendoakan semoga Allah juga jaga kesehatan kita. Amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, dulu saya dapat ijazah dari guru saya. Kalau jenengan sakit perut, pegang, lek kata orang Banyuwangi udel. Sini apa namanya udel? Sami nggih. Berarti masih Indonesia ini. Soalnya tadi tuh saya merasa kok luas betul itu mojo itu. Tadi saya dikasih Sherlock Yelut itu nyampe apa tadi mana babaan. Ya Allah. Terus turun jalan yang jelek betul tadi itu apa gitu? Ya Allah. Putus asa tadi itu. Kali aku gak sarin-sarin wis. Tapi karena saya pikir harus kadung mau nyampe itu tak golek akhirnya ketemu ya. Nah, sebenarnya tadi siang ya Bu, tadi siang tuh saya lewat situ juga, lewat mana tuh namanya? Bodang. Ada kan Bodang kan nggih? Mana Bodang itu mana? Berarti ke Bapak Jawa tadi Pak. Namanya Bodang tadi saya Pak. Nah, tadi siang saya ngisi pengajian di Pondok Darul Muhajirin, Pondokkerto. Ustaz Samsul, tahu nggih? Tadi saya ngisi di sana tadi. Loh kok hampir nyampe sana ya Allah, jauh betul dari saya kesasar tadi itu. Ini, saya dapat ijazah dari guru saya. Jenengan kalau sakit perut pegang udele pakai tangan kanan. Udel tangan. Tadi baca apa? Surat Ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was falyabudu rabb hadzal alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wah, kesana apa ini? Berarti ngaji biar ya? Sehingga apa kudu isin dari cilik-cilik kan niki? Eta sebutan apa surat niki? Angkat tangan. Sehingga apal Mas, sehingga apal. Sehingga apal kudu isin karo sing cilik yang hafal. Muga-muga apa kabeh insyaallah. Lek panas waca surat Al-Insyirah. Bagaimana bunyinya? Alam nasyrah laka sadrak. Terus salah fa in nun ono tasdite bacaan apa namanya? Guna bagaimana cara bacanya? Ditahan, dihentikan 2 rakaat. Fa inna. Kedua caranya, enggak boleh fa inna, salah mesti salah. Sama kalau orang azan. Sama nih kalau azan asyhadu gimana? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu salah. Yang benar bagaimana? Asyhadu anna Muhammad. Anna, le asyhadu aku bersaksi, ana aku itu Muhammad Rasulullah, aku nabi jenengan.
Goro-goro tasdid artinya bahaya nih. Goro-goro tasdid maknanya berubah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti artinya apa? Aku bersaksi aku Muhammad Rasulullah. Ngawur sampean. Ning mojo aku nabi jenenge Muhammad bisa. Ojo percaya ngoten. Sing bener bagaimana? Wa asyhadu anna. Ngoten nggih. Nah, tak lanjutkan. Lek loro weteng, sakit perut, pegang udele tangan kanan, baca li'ila fi Quraisy. Berapa kali? 7 kali. Insyaallah waras. Insyaallah waras. Itu kata guru saya seperti itu. Saya sering praktek juga waras. Waras itu sembuh dari gila aja nih. Sembuh. Nah, kalau panas, anak panas, bapak panas, ibu panas, ambil air. Ini putih apa bening nih? Air bening. Air putih namanya susu. Ambil air bening. Bacakan al-insyirah sebanyak 7 kali. Rob, inni as'aluka min asrori hadhihi surah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, dengan keberkahan rahasia surat ini, sembuhkan perut sakit saya. Sembuhkan sakit perut saya. Dibaca 7 kali, insya Allah wah. Lek panas al-insyirah. Lek loro weteng, telapak tangan taruh di udah baca apa tadi? Ila fi Quraisy. Diamalkan nggih? Apa ngaji itu aja saya? Cuma itu udel karo panas tok iki. Itu udel karo panas. Tadi rahimakumullah sedikit. Tadi kan saya sudah muter-muter mana ngomongin dulu be. Tadi rahimakumullah ngeten. Ini Allah kehendaki kita masih hidup di bulan namanya bulan apa? Maulid. Yang bener nama peringatannya itu Maulid apa Maulud, Pak? Maulid. Sing Maulid angkat tangan. Sing Maulud angkat tangan. Oh, gak aku boleh angkat tangan kabeh ya karo ngene. Sing bener Maulid apa Maulud? Maulid. Bisa. Maulud apa Maulud? Maulid. Kalau sampean gak iso kok kaya lu lho, gak iso bisa nih ngene. Apa? Maulid apa Maulud? Kalau Maulud artinya bayi yang dilahirkan. Kalau Maulid waktu kelahiran. Apa hukumnya merayakan Maulid? Wajib. Tepuk tangan untuk wajib. Gak ada yang mau bid'ah sini, gak ada yang mau bid'ah. Bid'ah betul sih? Lagi aku pokoknya gitu ya. Betul. Allah bilang, ini ya. Saya lihat pertama silaturahim, kedua tak kasih pondasi jenengan. Tak kasih pondasi merayakan Maulid. Nanti terakhir soal sholat dan silaturahim. Itu aja poin saya. 1. Wong kalau seneng biasanya bergembira. Nah, bergembira dengan lahirnya Rasulullah itu hukumnya wajib. Percaya deh aku guys. Tak kasih surat dan ayatnya. Sama tulis ya di otak. Quran surat yang ke-10 namanya surat Yunus. Itu Yuyun, gak ada. Yun jadi gak apa kan? Yunus. Surat Yunus. Surat Yunus. Ayat 58. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia yang aku anugerahkan, maka bergembiralah. Rahmat, ketika kita menerima rahmat, menerima kasih sayang harus bergembira. Nah, rahmat itu apa bentuknya? Apa bentuk rahmat itu? Apa bentuk rahmat? Apa bunter kotak apa? Rahmat itu Rasulullah. Quran surat ke-21 namanya surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Coba diurutkan. Atas anugerah berupa rahmat kita wajib bergembira. Dan rahmat itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib orang bergembira dalam proses kelahiran Rasulullah. Entah bentuknya maulid atau merayakan namanya maulud. Maulid atau maulud podo wae. Sing penting seneng. Katanya orang merayakan maulid itu sedih apa seneng? Seneng apa sedih? Kadang sedih loh kadang. Iya, ditarik karo KRT. Iya betul.
Nggih mboten saya. Tanggal 12 sesuk anu nggih mulutan. Tarian pinten Pak? 50 tahun. Ngerti yang ngono tak omah kene ya. RT-ne kene tukang malak. Mboten. Wong lek gembira itu tentang Rasulullah kudu wajib hukumnya. Wajib. Lek sampai sedih dengan lahirnya Rasulullah itu wong kafir. Aduh Muhammad kok lahir barang yuk. Gak ono sholat, gak ono zakat, gak ono kaji. Muka Muhammad gak lahir, gak ono apa-apa. Tapi nyembah setan jenengan gak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang kalau merayakan Maulid itu tanda dia bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Dan bergembira hukumnya wajib. Paham dari sini? Oke. Sekarang yang berikutnya, tanda kita cinta kepada Maulud, kepada bayi yang dilahirkan oleh Rasulullah itu apa tanda cinta kita? Apa tanda cinta kita? Sholawat, terus zikir, terus zakat, haji, terus sampai deh. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sederhana. Pilih lagi saat mati nih. Quran surat yang ketiga namanya surat Ali Imran. Ali apa itu? Ali Imran. Ya. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Omongan Muhammad Arare itu. Kalau mencintai Allah ikuti aku. Nek betul dengan cinta Allah syaratnya satu. Harus ikut Rasulullah SAW. Nah Rasulullah itu paling senang sholat. Sampai maulid ngeten iki atau pengajian ngeten iki sampai bunyi kuat. Tapi jamaah subuh wong piro niki? Lah aneh kan? Katanya cinta Rasul niku nggih Pak nggih, mohon maaf. Rasul niku sampai mau meninggal dunia, beliau tuh dibopong Sayyidina Ali sama Sayyidina Fudail. Menuju masjid dibopong niku. Goro-goro pengen sholat jamaah. Lo jenengan kakine nggak sakit, kupingnya normal krungu, masjidnya gak adoh, kok nggak teko, nggak cinta tentang Rasulullah jenengan. Walaupun belum selawatan, omongnya, gak boleh kata omong ini, khusus boleh ini, gak boleh kata omong. Tenang gak pandang kata omong ini. Sampai maulid buang dino wis. Habib Rono teko, tapi gak jamaah, gak cinta Rasulullah sampai. Rasulullah mati cinta jamaah. Yang pertama, siap cinta Rasulullah? Siap. Berarti siap sholat jamaah? Apa meneh wis gak sholat? Payah ini. Wis jamaah orang sholat apa meneh? Payah ini. Berarti gak cinta Rasulullah ini. Karena cinta itu gak cukup dengan kata-kata. Betul? Ngomong I love you, kalah kalau sing lamar, gitu betul? Iya. Kalau sing menderita ya kerasa. Sampai apal tiap malam Ahad misalnya. Gowo roti gembul misalnya. Gowo bunga tiap malam Minggu. Kalah harus yang lamar itu. Kalah betul sing lamar? Kalah yakin kalah. Nah, Rasulullah sama ngomong, "Aku ya Rasul, aku cinta padamu. Sholawatan benbengi, tapi enggak sholat. Mohon maaf. Cinta Anda dusta. Cinta Anda palsu. Maka sing ikut jamaah iki, ikut ngaji ini, lek kesok gak jamaah, jangan-jangan cintanya cinta palsu. Walaupun Habibnya padha iki. Oh iya, walaupun beliau gak jamaah padha cintanya palsu ke Rasulullah. Iya toh? Oh iya, ini kata iya be, jamaah ya, jamaah habaib, jamaah sholatnya enggak, hati-hati. Kalau ngomong demi Rasulullah nih, Rasulullah niku sampai mati seneng sholat, sampai sholat. Wa qurrati aini fi sholat. Rasulullah itu kalau ada Sayyidina Bilal bergembira. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, nah istirahatkan saya. Bagaimana istirahat beliau? Dengan sholat. Paling senang salat Rasulullah, dan salat itu tempat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang di Quran surat kedua Al-Baqarah 45 itu. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu jaluk tulung sira kabeh bis sabri dengan sabar, was shalah dan salat. Makanya dan ketika dengar muadzin bilang hayya 'alas shalah seperti itu misalnya, maka segera statuskan diri jenengan
statuskan bagaimana? Ya Allah, utang kula kathah. Kula akan menghadap jenengan yang maha menolong, yang maha kaya. Ketika jenengan dengar hayya 'alas shalah, ya Allah kula penyakitan. Kok anu tak geger kabar suara. Misal ini misal. Orang tersinggung gak apa-apa, gak apa-apa. Ya Allah, saya dengar panggilanmu dan sholat adalah tempat minta tolong kepadamu. Ya Allah, kula sing panuwun niki datang kepadamu yang maha menyembuhkan. Jadi ketika sholat, ketika tanya seperti ini, hayya 'alas shalah, ya Allah kula jomblo. Kula belum menikah ya Allah, saya datang kepadamu wahai zat yang maha menyatukan, maha menjodohkan. Jadi ketika jenengan mengatakan Allahu Akbar, ning ati ana status, ya Allah kula butuh teng jenengan bendang rapi, kula butuh jenengan kula bendang sugih, kula butuh jenengan ben lunas utang, kula butuh jenengan kula gak duwe anak-anak kepin ya Allah. Wong liya repot kabeh, aku gak ketemu bojo. Nggih mboten, Pak. Dunia ngoten niku. Nah, salat itu fasilitas bagi siapa? Bagi siapapun yang mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, terakhir. Setelah jenengan jaga salat, itu hablum minallah, hubungan dengan Allah. Tapi jangan lupa juga jenengan punya tetangga. Jenengan punya tetangga. Jenengan jamaah wakeh ngeten iki. Misalnya Habib lah, Habib ae kancaku sing cedhek-cedhek. Ngisi pengajian waduh-waduh, tapi lihat beliau sakit, siapa pertama yang gotong beliau ke rumah sakit? Tetangga. Ketika beliau punya hajatan misalnya, siapa yang bantu beres-beres di rumahnya? Tetangga. Maka tetangga itu kedudukannya sangat penting dalam kehidupan kita. Maka saran saya, kalau jenengan sholatnya bagus, jangan lupa perbaiki hubungan dengan tetangga. Lewat apik karo tetangga, jangan lupa juga sholatnya diperbaiki. Demikian saya sampaikan nggih. Diingatkan sampai mati. Salat dijogo bukti cinta kepada Rasulullah, silaturahim dijogo sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Demikian saya sampaikan, mohon maaf dan Allah wa yakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang sudah disampaikan Ustadz Eko lebih-lebih, sudah banyak ilmu yang didapat, terutama bagian amal-amal ini cocok gaya gue. Nah, iya, minta doanya, wah ini tak kawi cocok. Cuma Ustadz tadi ada pertanyaan, ada yang janggal. Tantum tadi bilang satu keluarga sakit panas kabeh, bapak, ibu, anak. Aku heran. Iku sakit opo gagal kakek utang opo ya opo ya bapak. Ikut disandet tonggone paling ini. Kamu tonggo sakit betul. Itu obatnya bukan air, tapi ono duit waras sih. Gila bonggi. Bener. Allahumma Muhammad. Masya Allah. Tadi saya itu mahri pengajian, subhanallah, bahas masalah yang namanya orang munafik. Orang munafik zaman Kanjeng Nabi. Yang dikatakan orang munafik zamannya Kanjeng Nabi itu masuk neraka jalur VVIP. Iya, itu maksud gue nih, nggak neraka. Jalur VVIP langsung patas, gak pakai berhenti ya, langsung. Neraka sih langsung VVIP itu cuma ada 5 orang, Pak. 5 orang, penghuni cuma 5. Khusus sih guys, si Pak Dewi. Sing pertama sapa? Fir'aun, sing aku Tuhan ini. Terus apa? Perdana Menteri nih Pak Haman. Gak melu ngaku Tuhan, melu neraka. Gagal apa? Gagal tuh. Sing ketiga sapa? Namrud. Iki musuhne Nabi Allah Ibrahim iki. Sing kepapat Qabil, anak Nabi Allah Adam yang bunuh saudara.
sing kelima niki orang munafik. Nah wis tak ngancani Fir'aun. Jadi orang munafik ini sak kelas itu Fir'aun. Masuk neraka jalur VIP, ono undangan khusus. Iya, perkataannya khusus pisan ya. Cuma yang saya heran di kitab itu dikatakan orang munafik sing ahli neraka ya, jelas-jelas neraka. Iku yo sik salat. Sik salat ya. Jamaah bareng Kanjeng Nabi. Salat ya salat, poso Ramadan, zakat ya zakat. Iki munafik. Saking pinter ya Pak menyembunyikan identitasnya. Model itu Islam KTP ini. Itu sampai sahabat yang lain itu tidak ngerti mana yang munafik, mana sih sahabat temenan. Saking model ibadah itu sekelas para sahabat, tapi munafik. Orang munafik sholat zikiran mana? Cek zikiran munafik itu. Cuma masuk neraka koncon deh Fir'aun. Lah hukumannya tidak sholat. Orang tidak sholat, isi kalah bi munafik, lebih parah. Orang munafik yang sholat aja masuk neraka jalur VVIP. Apa mana sih tidak sholat? Tutup jalur VIP mana? Dari panitia itu. Iya, panitia itu. Pusat, dengannya pusat itu. Langsung setan ini. Na'udzubillah. Jadi juga ada ayat yang berbunyi begini. Wa aqimis sholata li dzikri. Dalam firman-Nya Allah, surat apa Ustaz? Surat Thaha. Surat Thaha itu dikatakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat supaya supaya ingat sama Allah. Benar katanya Ustaz Eko. Sampai punya masalah apapun, sampai datang ke sholat, sampai mau nikah, minta sholat sama Allah, minta sama Allah. Sampai diutang akeh, bodi ku numpuk misalnya, langsung sholat ngadep minta sama Allah, langsung. Cuma ojo sampai kepikiran di sholat, itu sing salah itu. Akhir ya Allah, Gusti Allah aku pingin suki. Di juru sholat ono motor, api motor, ya bisa. Kau di juru sholat, ya Allah aku pingin tapi ya Allah sholat, Allah akbar, kepikiran pacarin, bisa. Ini sholat tidak tepat. Niatnya bagus, sholat tidak tepat. Yang ini hasilnya. Akhirnya sholat iyo maksiat jalan. Arti nggih? Begini Pak, disebutkan sini, aku bocok kitab Siti Ain nggih. Siti Ain. Ustaz Eko wis wareg sampean mangan mbek Ustaz Eko iki. Diwenjangi Ustaz Eko insyaallah wis wareg, aku dhewe wis wareg, Pak. Jadi faedatun disebutkan satu faedah. Di sini saya diceritakan, Pak. Bu. Diceritakan Habib Abdullah Al-Haddad niku. Imam Haddad sing rotipi sampean baca. Orang yang rotipnya sampean baca rotip Haddad niku. Tingginya makomnya di sisi Allah. Beliau kalau ada masalah gak istikharah nih, gak usum. Kalau ada masalah sholat duha, sholat 2 rakaat, Kanjeng Nabi langsung datang. Iku hebatnya Imam Haddad sing boco sing aran rotip Haddad yang sampean baca. Kalau ono masalah ya masalah opo ae langsung sholat, Rasulullah langsung muncul. Sing dari pertanyaan mungkin tapi mosok aku ndak iso ngono bisa. Imam Haddad itu Habib Abdullah Al-Haddad itu Pak sakit selama 20 tahun Pak. Ngajar yo ngajar, tahajud yo tahajud, ngaji yo ngaji, gak terganggu belas. Niku Habib Abdullah Al-Haddad. Makanya magom dukur, kedudukan dukur delok Kanjeng Nabi langsung iku iso.
lek dipadakno karo kula jenengan ya salah Pak. Kula jenengan ae pengajian iki mampu ini ya ngono. Ono sing tutupan, ono sing kudu ngene-ngene no. Ya sak macem ae. Aku dhewe mlaku ngono tahan napas memang. Toto kene tahan napas aku megap-megap. Itu pengajian ini kok ngaku-ngaku. Ini bedanya kita sama mereka. Kiai Hamid aja Pak, waktu itu pernah sholat sunnah di burine niki ono murite sholat sunnah bisa. Moro-moro Pak, ono kecoa, dikit. Kecoa ini naik dari kakinya Kiai Hamid, tengah sholat juga. Tapi Kiai Hamid tak ubah Pak. Sendiri sapa? Murid ibu ini. Iki gak lucu ya. Terodok murid ini. Tengah-tengah gak ubah blas Kiai Hamid. Masya Allah subhanallah khusyuk tenan. Nek kok jenengan khusyuk temenan kesirep iyo. Iki khusyuk gak ubah sampai terakhir kecoa keluar dari belakang ya Pak, leher. Mari keluar ini pernah lainnya muridnya pengok Pak mencolot sama masjid heboh gara-gara kena kecoa wis surung sholat-sholatan buatan wis gak ngurus yang penting selamat sih. Aduh. Setelah sholat diamui kau niki le ngadep Gusti Allah kok bingung kecoa aja sahabat iki lho tiruan dipana diapakno sholat ya sholat iku Kiai Hamid Pak. Jadi lek ono gangguan ini ojo bingung Pak. Lama kelamaan terbiasa sampai. Iya. Awal tuh kamu mungkin lon. Tapi sak jam 2 jam wis biasa. Irungnya terbiasa. Iya. Orang yang tinggal di sini insya Allah enggak kaget, tidak terganggu. Karena setiap hari baunya seperti itu. Orang yang tiap hari kok dodolan minyak wangi, mesti mampu wangi gak mampu. Soalnya apa? Tiap hari baunya wangi. Orang yang di rumahnya ada sapi, mungkin pertama bau sapi, tapi tiap hari lama-lama sudah mampu sapi ini. Cuma lewat orang tonggo melebu, nambah sapi. Siapa ngomong? Mahmud. Mahmud mulai. Perlu diinterogasi. Itu Pak sifatnya manusia. Sifatnya manusia itu seperti itu. Orang pertama kali diajak maksiat kali. Orang pertama kali diajak rokokan, singit-singit. Wedi, singit-singit aku bapake, singit-singit gemeter wedi ketemu wedi. Karena apa? Seperti itu sifatnya manusia. Pertama kali kena sebuah hal negatif itu kaget. Pertama kali diajak umbi kali. Nanda wedi aku wedi. Gak apa-apa, sepisan. Wedi, karena apa? Sifatnya manusia itu aslinya takut menolak sama yang namanya kejelekan, hal-hal negatif, termasuk apa? Mambu ini Pak. Cuma kan udah terbiasa bendino, akhirnya sing pertama rokokan singit, rokokan bareng sama bapak ya Bu yo. Oh salam Muhammad. Itu Pak, itu yang namanya sifat manusia. Yang tadinya takut kemaksiatan akhirnya jadi biasa. Yang takut minum minuman keras akhirnya kelamaan kalau diteruskan jadi biasa. Seperti itu juga kalau kebaikan. Sampai yang pertama diajak pengajian, aku cek pengine iki gak mari-mari sing ceramah luru maneh. Sholawatan gak mari-mari kosi gawe mangan gak ono. Ini untung itu dolan. Pertama kan mungkin gitu, cuma lama-kelamaan sudah biasa, jadi enak akhirnya. Sampai pernah Pak mencium bau minyak wangi sing jenengi parfum ketinggalan.
Nggak ngerti ya. Orang yang wis liwat mambune sik ketinggalan. Iya. Iya, selamat tinggal. Jenenge parfum selamat tinggal. Wong wis ngilang, parfume sik ono. Parfum apa Beb? Aku dodolan, tenang ae. Bisa promosi. Enggak ngoroi, Pak, ngoroi. Orang yang pakai parfum itu, Pak. Ya, sampai tak bilang orang yang pakai parfum itu cuman apa? Enak parfum ini. Toko atus mampu. Orang yang pakai itu tidak bau apa-apa, Pak. Si pakai itu tidak kerosok mampu nih. Gak mampu, tidak tahu kalau orangnya sendiri itu bau wangi itu sampai ketinggalan, tidak tahu. Soalnya apa? Tiap hari dia pakainya itu. Akhirnya terbiasa. Bos ya larang ya opo, sing nikmati orang lain bukan dirinya. Begitu pula kalau kita dibiasakan, sing belum sholat dibiasakan sholat, sing biasa sholat sendirian coba sholat jamaah. Mungkin pertama kaget, suwi-suwi enak, akhirnya tidak mungkin sholat kecuali berjamaah. Nanti nggih? Di sini Pak disebutkan juga, diceritakan juga namanya Syekh Ali bin Alawi Khalil Gosam. Beliau niki diceritakan kalau sholat beliau kalau sholat pas tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kan salam toh Pak, keselamatan, salam untukmu wahai Kanjeng Nabi. Iku langsung ono suara sing jawab waalaikumsalam ya Syekh. Ya apa Pak? Iku jarine wong-wong dikatakan di situ itu adalah jawaban langsung dari Kanjeng Nabi. Setiap sholat, dan yang mendengarkan bukan hanya syekhnya saja, makmumi kabeh sak masjid gedene sak mono krungu kabeh. Waalaikumsalam ya Syekh, dijawab salami karo Kanjeng Nabi. Tapi Pak, lek kula jenengan sing salat pas assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab waalaikumsalam ya Melayu duduk Kanjeng Nabi. Sapa mbu dedemit endi? Iya Pak, dari sini kita bisa tahu bagaimana tingginya agom kedudukannya para ulama. Bagaimana kita bisa mengetahui kedudukan para ulama, para kiai, para habaib. Jadi kalau kita menyamakan mereka dengan kita sendiri itu salah. Karena apa? Ya karena dari ibadahnya sudah beda. Sing kene salate bolong-bolong, sing kono tahajude meteteng, ya beda Pak. Dari situnya saja sudah beda, makanya tidak bisa disamakan. Apalagi Kanjeng Nabi. Makanya sangat salah orang mengatakan Kanjeng Nabi itu podo karo awak dewi. Tidak usah dipuji-puji, loh ya salah li. Salah total. Kanjeng Nabi itu didatangi malaikat Jibril. Lek awakmu didatangi malaikat Israel. Iya Pak. Iya, perlu introspeksi diri. Makanya kalau ada orang yang ngomong-ngomong ngono Pak, jawab aja. Enggak usah wedi, nggih. Insyaallah NU kabeh gini. Apa ono sing Ahmadiyah? Enggak ada ono ya. NU semua ya. Amin, alhamdulillah. Yang terakhir Pak, ini cerita. Saya membahas apa yang dikatakan Ustadz Eko terakhir. Kita harus namanya menjalin hablum minallah sama hablum minannas. Itu bagaikan dua sayap Pak, bagi seekor burung. Kalau dua-duanya ada sayap itu burung itu miber tinggi Pak, terbang tinggi. Tapi kalau cuma satu tok gak iso miber Pak. Begitupun orang alime koyo opo,
imamai gedene kaya apa, wangine kaya apa. Lek nang tangga elek neraka, Pak. Kok bisa saya mengatakan neraka? Karena ada hadisnya itu. Sahabat itu pernah curhat sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, iki ono Kanjeng Nabi, ini ada orang namanya Fulan bin Fulan. Dia pinter nek masalah salate, Masya Allah, baca Quran iku fasih. Kok iku tepak, ini tepak kabeh wis. Huruf-hurufnya tepak kabeh. Posone peteng bendina poso. Salat tahajudnya sampai ireng batuhe ya. Tapi ya Rasulullah, dia itu sering mencaci tetangganya. Konggo diilok-ilokno. Lek wis jandonan ambek keluargane apa sak kampung dirasani kabeh. Sing guyu iku berarti praktek. Wis praktek iki. Langsung dipraktek kok. Iya Pak, mencaci tetangga ngerasani, tonggone disiksa, sampai tonggone ku tidak betah. Apa kata Kanjeng Nabi? Iya finnar, wong iku penduduk neraka. Langsung Pak, jalur VVIP niku wis, dekengane pusat, iya pusat neraka langsung Pak, di ITP. Niku. Itu orang yang jelek sama tetangganya, kurang api apa ibadai, lek nang tonggone mlebu neraka. Tetapi diceritakan di tempat yang lain, seorang yang Bani Israel itu Pak, seorang Bani Israel yang tadi pelacur, lek basa Madura iku noksen. Ngerti apa ini istilah pot, gak bahaya lah ini, bahaya ini. Orang yang jeleknya kayak gitu, akan tapi ketika melihat anjing yang najis mubalaghah, itu orang turun ke sumur, sepatunya digigit, manjat naik ke atas sumur, ngasih minum anjing. Sama Allah langsung diampuni dosanya, langsung jadi penduduk surga. Ini baik sama apa ini baik nang menungso Pak? Oh ini kalau baik sama sesama muslim, tonggoan pada muslimi, harusnya bukan saling musuhan, tapi saling berbaik-baikan Pak. Ngerti nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Dari sini pulang dari sini kita saling berbaik-baikan. Yang punya salah dimaafkan. Sing duwe utang ya ditagih utang. Aja dimaafkan kok enakan. Ya tapi aja sampai ngocrorit yo ngejak gelut iku jenenge. Lek misale lali ya diilingno. Lek sik lali bendos londase. Ya coba dengan cara yang baik. Ojo brutal ngono, bahaya kok. Iya, hari urusannya di polisi, siapa sih ngomong Habib Adam, waduh ya buyar aku, bahaya Pak. Gak pengajian mana aku. Ya pulang dari sini, yang punya salah saling maafkan, yang musuhan mulai saling berbaikan. Terakhir Pak, sampai tahu semut Pak, hewan itu dimuliakan sama Allah, semut itu dimuliakan, semut cilik Pak Bu, kesini mati sama Allah itu dimuliakan, bahkan ceritanya itu diabadikan di Al-Quran. Gara-gara apa? Gara-gara nulung konconi. Itu disebutkan dalam Al-Quran apa awalnya itu? Wa qalat namlatun. Iya benar Ustaz. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai koncoku rencang-rencangku koncoku para semut mlebu omahmu kabeh. Apa? Nabi Sulaiman kate lewat. Ojo sampai dipidak Nabi Sulaiman ini wahum la yash'urun. Nabi Sulaiman tidak kerasa. Gara-gara nyelamat no koncone Pak, ini semut Pak. Nyelamat no koncone, nyelamat no rencangi, sama Allah diabadikan
sebagai bentuk kemuliaannya Allah kepada semut tersebut diabadikan di Al-Quran sampai hari kiamat Pak. Masya Allah. Iki nang semut, apalagi memuliakan menolong sama manusia tambah mulia sampai Pak. Insya Allah namanya sampai diukir di surga Pak. Amin. Amin Allahumma. Amin. Namanya saya sampai diukir di lehernya para bidadari. Amin Allahumma. Amin. Amin tak sing banter Pak. Tapi ibu-ibu aja kerungu iki. Ini oh bahaya loh. Insya Allah kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakit dari kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.